Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023, yang mana di sini kami menyampaikan dua kabar gembira untuk P1, P2, P3 status TP, jumlah formasi Pemda prioritaskan P1, linearitas beberapa mapel linear guru kelas, ajuan formasi P3K Guru 2023 untuk P1, P2, P3, P4. Oke, ini tentunya menjadi salah satu informasi terupdate untuk teman-teman simak pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi sebagaimana kalau kita perhatikan di tabel yang ada di sini, bahwasannya untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah mekanisme penempatan, dan yang kedua adalah mekanisme seleksi menggunakan CAT. Dan untuk guru P1 atau guru yang sudah lulus passing grade 2021, tentunya metode atau mekanisme yang digunakan adalah mekanisme penempatan. Yang penting, yang jelasnya untuk P1 itu sudah tidak ada lagi tes-tesan teman-teman ya. Jadi intinya ketika ada formasi di daerahnya, ada formasi yang linear bagi sekolah, baik itu di sekolah induk maupun sekolah non induk, maka guru PG 2021 ini dapat ditempatkan menjadi ASN P3K Guru. Intinya misalkan ya di daerahnya itu 50 P1, kemudian Pemda anggaplah mengajukan 80 formasi, maka seluruh P1 itu bisa dituntaskan Bapak Ibu ya menjadi ASN P3K. Sedangkan sedikit perubahan dibanding P3K Guru 2022 yang lalu, itu ada perubahan sedikit untuk kategori P2 dan kategori P3, yang mana sebelumnya di P3K Guru 2022 P2 dan P3 itu diobservasi oleh kepala sekolah pengawas ya. Nah, untuk kali ini untuk di tahun 2023 ini untuk P2 dan P3 itu akan mengikuti seleksi menggunakan CAT atau komputer assist test. Tapi untuk soal CAT-nya nanti Bapak Ibu guru yang terhormat itu akan menggunakan soal-soal observasi atau penilaian diri sendiri sesuai dengan kinerja kita di sekolah. Itu tentunya tidak sama dengan soal-soal yang ada di pelamar umum untuk soal CAT-nya. Jadi secara otomatis P2 dan P3 tetap punya peluang sepanjang ada formasi setelah penempatan guru PG 2021. Karena untuk penempatan atau pelaksanaan seleksi menggunakan CAT itu tergantung dari jumlah formasi P3K Guru yang masih tersisa setelah penempatan guru lulus PG 2021. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Baik, nah sekarang kita lanjut lagi. Nah, seperti ini ya, sepertinya kira-kira mekanisme untuk P2 dan P3 ya. Kalau P2 dan P3 atau THK2 dengan guru honorer negeri, masa kerja minimal 3 tahun ke atas. Soal-soalnya itu adalah terdiri dari materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan bagi pelamar umum, soal-soalnya itu untuk soal CAT-nya itu adalah materi kompetensi terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan sebuah kabar baik terkait dengan informasi linearitas ijazah. Di sini kami mendapatkan dua informasi untuk guru yang tidak linear ya. Jadi bagi rekan-rekan guru P1 ya yang tidak linear, baik itu P2, P3, P4 yang tidak linear, di sini ada dua upaya Kemendikbud ya. Dan mudah-mudahan saja itu bisa dituntaskan Bapak Ibu ya.
Yang pertama itu informasi untuk guru yang tidak linier. Saat ini akan dilakukan sinkronisasi linearitas ijazah dan sertifikat pendidik antara Kementerian Agama dan Kemendikbudristek. Jadi nantinya akan ada koneksivitas ya antara Dapodik ya dengan verbal ijazah, karena di sini akan ada pengiriman data linearitas ijazah dan Serdik itu antara Kemenak dan Kemendikbudristek. Jadi itu terkait dengan linearitas ijazah, itu akan ada koneksivitas lagi teman-teman ya. Kemudian yang kedua, saat ini akan diupayakan beberapa background pendidikan dapat linier ke guru kelas SD seperti bahasa Inggris, kemudian guru TK dan lain-lain. Jadi ini tentunya menjadi salah satu kabar baik juga ya untuk guru-guru yang background pendidikannya sempat tidak linier dengan guru kelas sehingga menyebabkan tidak bisa mendapatkan penempatan. Jadi nanti di P3K Guru 2023 itu ada kemungkinan ya karena ini sementara diupayakan, jadi belum resmi juga. Ada beberapa mapel ya yang kemungkinan nanti guru kelas itu bisa linier dengan bahasa Inggris, guru TK dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi ini tentunya menjadi dua kabar baik ya untuk guru-guru yang sempat tidak linier ya. Jadi saat ini dilakukan sinkronisasi linearitas ijazah dan sertifikat pendidik antara Kemenak dan Kemendikbud. Kemudian kedua, saat ini diupayakan beberapa background pendidikan itu dapat linier ke guru kelas seperti bahasa Inggris, guru TK dan lain-lain. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh daerah ya Bapak Ibu yang istilahnya usulan formasi atau ajuan formasi dari pemerintah daerahnya masing-masing itu sangat berpotensi ya menuntaskan semua guru P1-nya. Jadi kami hilangkan dulu nama daerahnya karena ini kami jadikan sampel saja. Mudah-mudahan seperti ini juga di daerah Bapak Ibu untuk P1. Jadi di sini kita lihat 1.500 dari 5.542 P1. Di sini dikatakan formasi hanya untuk P1. Jadi ada beberapa daerah yang memang pengajuan formasinya betul-betul hanya untuk P1. Nah, kemudian di sini 631 dari 515 P1. Di sini dikatakan guru P1 tuntas. Kemudian ada formasi ada untuk selain P1. Jadi ketika di daerah ini guru P1-nya tuntas, maka ada kemungkinan formasinya itu juga ditujukan untuk P2, P3 dan P4. Berbeda yang di sini. Kalau di sini memang khusus semata-mata ingin menuntaskan P1 saja Bapak Ibu ya. Kemudian di daerah yang ketiga ini 500 dari 2.312, kami tidak usah sebut daerahnya. Formasinya hanya untuk pelamar prioritas 1 ya. Jadi tidak ada untuk P2, P3 dan P4. Oke, begitu juga di sini 420 dari 554 P1 formasi ada untuk P1 ya, dan untuk selain P1. Jadi ini luar biasa karena selain P1 juga ada untuk P2, P3 dan P4. Kemudian di sini 1082 dari 103 P1 guru P1 tuntas ya. Jadi nantinya guru P1 tuntas nantinya akan ada formasi selain P1. Nah, 7 dari 7 P1 guru P1 tuntas. Jadi ini cuman P1 saja yang mau diprioritaskan. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.